Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, adik-adik, siswa dan siswi se-Indonesia. Bertemu lagi di channel Guru Geografi. Kali ini lanjut lagi, kita coba lagi untuk belajar topik geografi kelas 11 ini ya, mengenai seputar kebencanaan. Ya, di sini saya akan coba bahas dulu mengenai definisi dan jenis-jenis bencana. Ya, jadi nanti ada banyak sih. Ya pastinya ada nanti itu mitigasi ya, tiap bencana, geologi apa, hidrometeorologi apa, longsor lah, banjir dan lain-lain gitu ya. Tapi di awal ini kita akan coba dulu nih memahami apa itu yang dinamakan misalkan bencana ya, kemudian klasifikasinya. Oke, ya, jadi tujuan belajar kali ini adalah untuk menguraikan pengertian dan jenis-jenis dari bencana gitu ya. Nah, ini. Nah, kalian harus paham dulu gitu ya. Pak, bedanya bencana dengan fenomena alam apa beda ya? Jadi fenomena alam ya fenomena alam gitu ya. Tapi kalau bencana itu tidak selalu disebabkan karena fenomena alam gitu. Ya. Nah, ada beberapa perbedaan gitu ya. Tidak semua fenomena alam itu terkait dengan bencana ya, tapi bencana bisa disebabkan oleh fenomena alam. Oke. Ini adik-adik menurut undang-undang nih, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ya, tentang penanggulangan bencana. Nah, di sini disebutkan nih, bencana itu adalah peristiwa atau serangkaian ya, peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam. Kita lihat ini, ada faktor alam dan atau faktor non alam ataupun faktor manusia. Oke, 3 ya. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Jadi bencana ini atau dalam bahasa Inggrisnya sih disaster ya. Disaster kan kamu tahu ya. Nah, ini ada 3 faktor yang menyebabkannya. Jadi alam, manusia dan non alam ya. Gitu. Jadi harus dipahami dulu. Makanya tadi Sir Agnes bilang tidak semua fenomena alam itu mengakibatkan bencana gitu ya. Bencana itu kalau mengancam dan ya membuat kerugian lah gitu ya. Kemudian kategori bencana, nah ini 3 tadi ya. Ada bencana yang sifatnya bencana alam, ada yang sifatnya bencana non alam nih, dan ada juga yang sifatnya bencana sosial. Nah, ini harus dipahami ya. Kalau misalkan sosial pasti yang berkaitan dengan manusia pastinya gitu kan. Kalau non alam apa? Ini misalkan kayak pandemi Covid sekarang non alam juga ya. Kalau bencana alam ya ada bencana macam-macam, erupsi gunung, kemudian tsunami, longsor, banjir, likuifaksi gitu ya. Itu juga bencana alam. Ini ya, bencana alam itu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi ya, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor. Ya, gitu. Nah, ini misalkan tsunami itu juga bisa dipicu oleh gempa bumi ya. Jadi tsunami itu bencana sekundernya, primernya gempa tektonik misalkannya di dasar laut kayak di Aceh itu kan. Nah, gunung meletus misalkannya ada gunung api meletus, kemudian habis itu ada bencana sekunder apa, ada banjir lahar ya misalkan. Kan ini kan ada keluar lavanya ya, nanti mengendap kemudian kena hujan, kemudian ngalir jadi aliran banjir lahar. Nah, jadi harus paham ini bencana sekunder, ini yang primernya erupsi. Nah, itu ada juga konsep-konsep seperti itu. Ya. Yang selanjutnya bencana non alam itu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam nih, yang antara lain berupa gagal teknologi, misalkan pembangkit nuklir ya, apa itu ya, bocor ya, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit kayak sekarang ya, kayak si Covid ini ya, si Covid-19 ini termasuk bencana non alam gitu ya. Kemudian bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan manusia nih, meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, masyarakat atau teror, atau ini berhubungan dengan sara ya, suku, agama, ras dan etnik apa itu ya.
Contohnya dulu kayak di mana itu Sampit ya, kayak konflik Dayak dengan Madura ya, atau konflik di Ambon dulu pernah tuh tahun 2000-an ya, ketika yang Muslim dengan Kristen ya dulu ya. Nah, sekarang juga masih ada ya, misalkan bibit terorisme gitu kan, bibit-bibit perpecahan antar suku juga masih ada ya. Nah ini, jadi makanya kita butuh Pancasila itu sebagai landasan pedoman hidup bangsa itu untuk ini ya, mengantisipasi adanya bencana sosial karena kita multi etnik ya. Oke anak-anak, jadi itu ya 3 klasifikasi bencana, ada bencana alam, ada bencana non alam, dan ada bencana sosial. Kalian harus pahami dulu ketiga itu. Kemudian dipilah ya contohnya, contoh bencana alam apa, non alam apa, dan bencana yang sosial apa. Nanti kita sambung lagi ke materi berikutnya di video lain ya, tentang misalkan faktor kerentanan bencana, ada bencana geologi, hidrometeorologi, dengan mitigasinya ya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, dan nanti untuk lanjutan videonya per topik ya, subbab nanti ada di deskripsi dah, saya tampilkan supaya nanti mudah ya ketika mau loncat ke video selanjutnya, beruntun berkelanjutan belajarnya nanti saya santumkan ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.